Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, nikmah karunia yang Allah berikan itu kalau kita merenungkannya sebetulnya jauh lebih besar dibanding dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tetapi terkadang manusia hanya menilai sesuatu yang gak enaknya saja. Kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dan lebih banyak, mereka kerap kali melupakannya. Innal insana li rabbih lakanud. Ayat yang dibaca sama imam kita tadi, manusia ini kufur. Yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Kata Imam Hasan Basri, manusia ini senantiasa yang diingat ini yang gak enaknya tok. Tapi yang baik-baik ini mereka melupakannya. Alhamdulillah, dengan pandemi ini banyak sekali hikmah yang bisa kita peroleh. Sangat banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Susah kita untuk mengurai kebaikan-kebaikan yang begitu banyak itu memang. Alhamdulillah, Allah berikan banyak kemudahan bagi kita untuk belajar. Belajar di rumah, dan kali ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk kembali belajar di masjid, walaupun dengan model yang berbeda dari biasanya, mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, protokol kesehatan. Ini nikmat ya. Justru dengan duduk berjauhan begini, kalau dalam kajian akan menjadikan Anda lebih fokus. Kalau berdampingan akan cenderung ngobrol, malas, pin ngantuk. Jadi kalau sendiri-sendiri gini mau ngantuk kelihatan, inti nggak enak, malu jamaah. Jadi kalau kepala inti gini begini kan kelihatan nanti. Inilah sebuah nikmatnya ya. Ya, alhamdulillah, ini adalah nikmat kita untuk belajar ilmu kembali. Ya, semoga Allah senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita, dan Allah jadikan musibah-musibah yang menimpa kita ini sebagai pemberat dari amal kebaikan kita, dan sebagai penggugur dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, dan mengangkat derajat kita semuanya. Para jamaah sekalian, sebagaimana biasa kajian saya di sini adalah tafsir Quran. Maka kita kembali merenungkan ayat-ayat Al-Quran dengan harapan agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar Quran yang paling baik adalah memahami dengan tadabbur. Di sini kebaikan yang berlimpah double yang Allah berikan bagi mereka yang belajar Quran dengan merenungkan kandungan-kandungan maknanya agar kita bisa mengamalkannya. Ya, saya tidak panjang lebar, waktunya hanya sampai dengan sholat adzan isya saja. Adzan isya kita berhenti dan selesai.
Sebetulnya sampai pada ayat yang 26, tapi itu penggalan. Sehingga kita ulang kembali dari ayat yang ke-19. Nah, potongannya dari situ. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika keburukan itu menimpa dirinya, mereka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau kebaikan itu ada pada diri mereka, justru mereka menjadi orang yang bakhil dan pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang salat dan seterusnya. Ayat ini adalah ayat-ayat yang mulia, menjelaskan tentang kunci-kunci dari kebahagiaan itu sebetulnya. Siapa orang yang bahagia dalam kehidupan ini? Bahagia di akhirat nanti. Di dunia dia bahagia dan di akhirat dia berbahagia. Ayat-ayat inilah yang menyebutkan sifat-sifat mereka. Lebih jelasnya lagi, ayat-ayat ini membagi dua kelompok manusia. Manusia yang hidupnya tak pernah merasakan nikmat dan tak pernah merasakan indahnya sebuah kebahagiaan. Ini kelompok yang pertama. Baik hartanya itu banyak, apalagi sedikit. Hartanya banyak saja, dia tidak pernah merasakan nikmatnya sebuah kebahagiaan. Dia tak merasakan bahagia itu seperti apa. Banyak maupun dikit hartanya. Tapi kelompok yang kedua adalah mereka yang benar-benar merasakan sebuah kebahagiaan dalam kehidupannya. Tertusuk duri, dia akan terus tersenyum. Dikasih bunga mawarnya pun dia lebih tersenyum lagi. Faham maksudnya? Ada musibah, dia tetap bahagia, senang. Dikasih nikmat, justru dia akan semakin bersyukur kepada Allah. Inilah ayat-ayat mulia yang akan kita pelajari. Pada ayat yang ke-19 Allah mengatakan, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya, ini penekanan. Ya, inna memberikan penekanan. Ya. Al-insan, manusia diciptakan berkeluh kesah. Oke, pertama, siapa yang dimaksud dengan kata manusia di sini? Fahli ahli ilmi fihi qaulan. Ada dua pandangan dari para ulama dalam menafsirkan kata manusia di sini. Yang pertama, yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir dan orang musyrik. Berarti sifat buruk yang disebutkan pada 3 ayat di sini, yaitu 19, 20 dan 21, ini adalah sifat mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang musyrik. Apa itu? Berkeluh kesah dan pelit. Ini yang dimaksud dengan kata al-insan. Berarti maknanya di sini, sesungguhnya orang kafir itu, berarti dari ayat ini bunyinya begini, sesungguhnya orang kafir itu
Khuliqa, memiliki watak dan tabiat apa itu? Berkeluh kesah. Ya. Ini makna yang pertama. Ini yang disebutkan oleh imam, yang pendapat ini adalah diusung oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan dikuatkan, diambil pula oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Tentu dua para ahli tafsir ini menukil dari pandangan para ulama salaf sebelumnya. Saya hanya menyebutkan dari rujukan kitab saja. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan al-insan, manusia di sini yang kedua adalah, yang pertama, pendapat yang kedua dari kata al-insan adalah di sini maf'usifa bihi, seperti yang disifatkan di sini, yaitu jenis manusia. Memang ini manusia, berarti pendapat ini lebih apa? Lebih umum. Berarti al-insan di sini adalah jenis manusia yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan itu. Berarti manusia siapa ini? Manusia yang memiliki watak buruk. Ya. Jadi ayat ini berarti bunyinya jadi sesungguhnya manusia yang memiliki sifat-sifat buruk, memiliki sifat-sifat tercela adalah mereka yang hidupnya kerap kali apa? Berkeluh kesah dan pelit. Bedanya apa pendapat pertama sama yang kedua? Yang pertama bersifat apa? Khusus, hanya untuk orang kafir musyrik. Pendapat yang kedua bersifat umum. Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Ini tidak bertolak belakang. Berarti kalau kita gabung jadi satu akan bunyinya, sesungguhnya manusia yang memiliki watak buruk dan perangai buruk seperti siapa? Orang kafir dan seperti orang musyrik. Ciri-cirinya adalah apa? Mengeluh dan pelit. Faham sampai sini? Dalil mereka sebetulnya sama, argumen dari dua pandangan ini. Mereka mengatakan dalilnya adalah ayat ini setelah menyebutkan innal insana, sesungguhnya manusia. Setelah Allah menyebutkan sesungguhnya manusia yang memiliki sifat-sifat buruk ini, lalu Allah menyebutkan illa, kecuali mereka yang beriman dan taat. Berarti yang disebutkan sebelumnya itu siapa? Mereka yang pendapat pertama mengatakan berarti yang disebutkan yang sebelumnya itu berarti orang kafir. Simpel mereka. Nah, mereka pun kembali berdalil dengan semisal dengan ayat ini adalah apa yang Allah firmankan pada surat Al-Asr. Sistematikanya sama. Innal insana lafi, terus illalladzina, modelnya sama kan? Sesungguhnya manusia itu berada dalam rugi, kecuali yang berarti sebelumnya siapa? Makanya Ibnu Jarir mengatakan ini orang kafir, karena kalau orang yang beriman dia enggak begini. Pendapat yang kedua, oh bukan, ini umum, siapapun manusianya, berarti manusia yang memiliki sifat-sifat buruk. Ya sama aja sih, dalilnya itu juga mereka. Mereka juga berdalil dengan hadis, yaitu sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, apa namanya? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mengagumkan
Hebat, luar biasa perkara yang ada pada diri orang beriman, di mana semua yang ada pada dirinya itu baik. Kalau ditimpa keburukan, ya tetap aja dia berada dalam kebaikan karena dia sabar. Kalau mendapatkan kebaikan, dapat keburukan, dia sabar. Tapi kalau mendapat kebaikan, dia malah bersyukur. Semua baik. Berarti lawannya siapa? Lawannya orang kafir katanya. Jadi ini sebetulnya dua pandangan ini berada dalam satu alur. Yang ini bersifat apa? Umum, dan yang ini sudah bersifat kasus. Artinya jamaah sekalian, berarti mereka yang memiliki sifat-sifat ini berbahaya. Berarti dia secara umum memiliki apa? Sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh orang kafir, musyrik, munafik. Nah, Oke, paham sampai sini? Balik lagi ke sebelumnya. Khuliqa, wataknya, watak buruknya, halu'at, ya, karena Allah tidak menciptakan yang buruk, kan begitu kan? Dalam akidah kan semua yang disandarkan kepada Allah itu harus bersifat apa? Baik. Wa syarru laisa ilaik, keburukan itu tidak datang dari Allah. Tapi Allah menciptakan yang baik dan menciptakan yang buruk. Faham ya? Ini bahasan di masalah akidah. Jadi Allah menciptakan baik, menciptakan yang kebaikan, dan Allah menciptakan sesuatu yang buruk. Kan gitu kan? Buruk menurut siapa? Buruk berdasarkan objeknya. Berdasarkan yang menciptakan, tidak ada yang buruk. Faham? Ya. Kita harus yakin bahwa apa yang Allah ciptakan itu pasti semua baik, walaupun terkadang kita merasakan diri kita sebagai objek, merasakan bahwa diri kita merasa ini nggak enak. Di mata dokter tidak ada yang namanya obat itu apa? Pahit. Nggak ada Pak, obat pahit di mata dokter nggak ada. Semua obat di mata dokter, walaupun realitanya dokter ini bikin resep obat manis dan obat pahit. Paham? Di mata tukang jamu, semua jamu itu apa? Seger Pak. Coba tanya mbok jamu, seger Pak, coba minum. Padahal broto wali ini jamunya, pahitnya minta ampun ini jamu, ya kan? Tapi di mata kita yang minum, nyengir-nyengir kita minumnya Mas. Begitulah. Halua, al-halua, al-hala. Halu ini apa artinya? Halu ini diartikan kata manusia berkeluh kesah. Maksud berkeluh kesah ini apa? Dijelaskan oleh Allah pada ayat pada ayat setelahnya. Ini penjelasannya. Penjelasan dari apa? Berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan keburukan, apa itu? Jazua. Jazu ini apa? Mengeluh, putus asa. Ya, mengeluh itu apa? Putus asa, merasa dirinya tidak ada kebaikan sama sekali. Seakan-akan gunung itu sudah runtuh di depan kepalanya dia. Sudah putus asa, merasa sudah nggak ada kebaikan lagi, sudah percuma Mas, sia-sia saja. Deh percuma deh kamu deh. Putus asa, bahasa kita percuma, ngapain lagi? Alah, sudahlah. Putus asa dia. Ngeluh, alah sudah, begini ya begini, nggak begini ya begitu. Jazua,
mengeluh, dia mengeluh. Kapan ini terjadi? Kalau hartanya sedikit, penghasilannya menurun, ya kan? Hartanya sedikit, penghasilannya menurun, dagangannya turun. Apalagi musim pandemi ini, yang banyak karyawan yang gajinya potong, banyak pedagang yang bukan turun lagi, ya terjun payung bawah. Tapi ada pedagang justru mengalami kenaikan sampai 10 kali lipat, Pak, di musim pandemi ini. Ada. Saya menemukan beberapa orang senang, Pak. 10 kali lipat dia mengalami kenaikan, Pak. Senang musim pandemi ini. Mana Mas usaha dagangannya? Alhamdulillah Pak Ustadz, naik tajam Pak dagangan saya. Ayo Pak. Siapa? Jualan makanan frozen, pedagang pakaian online. Naik sampai 10 kali lipat, Pak. Loh, ini jangan ngelihat sisi kecil, Pak. Ya. Jadi halu jazwa. Kapan? Ketika merasa hartanya, pendapatannya, income-nya dia apa? Turun. Udah ngeluh deh, habis. Ngeluh, putus asa sama rahmat Allah. Akibatnya apa? Kemarin rajin pengajian, gara-gara dia di PHK di musim pandemi, maka dia suka main burung dara plus judi. Ada. Saya tak mengatakan banyak, tapi ada. Kok tahu? Ya, istrinya pada curhat sama saya. Ada, Pak. Suami saya itu sebelum pandemi ini rajin pengajian, Pak Ustadz. Sekarang di PHK. Ada sekarang, Pak. Ada main judi malah sekarang. Curi burung dara itu. Macam-macam, Pak. Ada malah drop, sudah kayak hilang imannya dia. Putus asa, benar-benar putus asa dia. Menjadi laki-laki yang tak bertanggung jawab. Dia membiarkan istrinya, diperas keringat istrinya untuk jualan. Sedangkan dia setiap hari hanya duduk di depan gadgetnya saja. Saya mau kerja apa lagi? Memang kondisi begini. No, kan putus asa. Keluh dia. Jazwa. Ini manusia yang berwatak buruk ini, jamaah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan kebaikan, jadi orang yang bakhil dan pelit. Kebaikan ini apa? Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan kebaikan ini apa? Hartanya banyak, pendapatannya naik. Dia menjadi manusia yang bakhil. Jadi yang dimaksud dengan halu ini apa? Halu ini, halu itu adalah dua gabungan sifat buruk yang berlawanan sebetulnya. Dua-duanya buruk tapi berlawanan. Apa itu? Kalau duitnya sedikit ngeluh, kalau duitnya banyak pelit. Ngeluh tapi dalam waktu yang sama gungut ingin mendaki gunung, Pak. Paham maksudnya? Dia orang yang ngeluh, gampang putus asa, tapi dalam waktu yang sama dia berharap ingin memiliki gunung emas. Tapi kalau memang dia sukses, kupingnya sendiri lupa, Pak, di mana kuping saya, Pak. Itu namanya apa? Halu, Pak. Nah, inilah watak siapa? Manusia yang memiliki perangai-perangai buruk di dalam hatinya. Tak ada iman. Makanya disamakan, dibandingkan ayat ini oleh Imam Ibnu Jarir dengan surat Al-Asr. Innal insana lafi
Ini manusia yang rugi sudah. Oke. Illal musallin. Nah, kecuali artinya siapa? Mereka yang tidak masuk dalam kategori itu. Berarti manusia yang bahagia. Karena manusia yang di atas hartanya banyak juga ngeluh, Pak. Harta dia banyak bukan berarti dia hartanya banyak terus dia nggak ngeluh, enggak. Dijelaskan oleh para ulama yang disebutkan komentar-komentarnya oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Kesimpulannya, manusia yang punya watak seperti ini, kalau toh hartanya banyak, dia menjadi orang pelit dan tetap mengeluh. Persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Andai manusia itu apa? Memiliki satu lembah emas, labtagha an yakuna lahu wadiyan. Dia pengen punya 2 lembah emas, Pak. Walam yamla afahu illa turab. Dia akan berhenti kalau mulutnya dikasih tanah liat alias mati. Berarti tidak ada puas. Berarti hidupnya terus apa? Terus mengeluh, tak mau berbagi dan mengeluh. Lihat. Kecuali siapa? Nah, disinilah disebutkan lawannya. Siapa itu? Yaitu orang yang dekat dengan Allah, yang iman, yang taat sama Allah, dan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Makanya disebutkan setelah itu sifat-sifatnya ini. Kecuali siapa? Orang yang beriman, orang yang taat, kemudian orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ini manusia yang bahagia. Ada pemain bola, tadi saya baca, nggak usah saya sebutkan namanya, Muslim, penghasilannya 140 miliar setahun, handphonenya jadul, kacanya pecah. Ditanya oleh wartawan-wartawan internasional, kenapa handphone Anda pecah? Pakai handphone jadul. Dia bilang, saya mampu untuk membeli ribuan handphone mewah. Saya bisa membeli handphone dengan berlian, dan saya bisa membeli 10 mobil Ferrari, dan saya mampu untuk membeli 2 pesawat jet. Saya bisa. Tapi buat apa? Buat apa? Tadi ya, saya ini hidup susah. Saya dulu main bola nggak pakai sepatu. Saya dulu nggak sekolah, saya ini nggak sekolah. Masyarakat saya masyarakat seperti ini. Jadi saya sudah bangun sekolah-sekolah di negeri saya. Saya juga bangun lapangan bola, tapi saya bangun sekolah-sekolah. Fakir miskin yang di negeri saya, di kota saya, setiap hari, setiap bulan saya suplai uang buat kebutuhan mereka 700 euro. Setiap bulan saya kasih 700 euro. Masya Allah jamaah. Dia hidupnya sederhana. Masya Allah. Adakah yang seperti ini menirunya? Nah, ini sifat-sifat baik. Kita nggak ngelihat bolanya. Kita ngelihat apa? Sifat baiknya kita tiru. Illal musallin. Siapa yang terbebas dari keburukan-keburukan di atas yang menjadikan hidup dia tak akan bahagia? Miskin sengsara, kaya juga sengsara, Pak. Lalu yang bahagia siapa? Illal musallin, kecuali orang yang taat melakukan ibadah kepada Allah dan itu terlihat pada sholatnya. Kecuali siapa? Orang yang taat kepada Allah dan itu terlihat pada
Salatnya. Kenapa salat dia di sini disebutkan, kata Imam Syangkiti, 9 sifat bagi mereka yang bisa memiliki kebahagiaan dunia akhirat. Ulaika fi jannatin mukramun. Inilah orang-orang yang bakal menjadi penghuni surga. Berarti apa? Ini ungkapan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa yang tak memasuki surga Allah di dunia, dia tidak akan menikmati surga Allah di akhirat. Surga dunia yang mana? Ini komponennya. 9 sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dimulai yang pertama dengan salat dan diakhiri dengan salat. Luar biasa. Seperti di surat Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Apa sifat orang beriman? Dimulai dengan salat dan diakhiri sifat dengan salat. Ya. Menunjukkan inilah salat, Pak. Apa itu? Jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Mendapatkan kebaikan dan menghindar keburukan. Ini salat. Wasta'inu bisabri berarti apa? Salat itu sarana untuk mendapatkan pertolongan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal, salat itu mencegah perbuatan keji dan berarti salat apa? Bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan bisa apa? Menghindar diri dari semua keburukan. Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi mengatakan, diceritakan, emang cerita ini nggak bisa diterima 100% dan nggak bisa ditolak 100% juga. Katanya, nah kalau bahasa kita gitu, katanya Nabi Daniel itu dulu pernah ngomong, nanti Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya itu disuruh melakukan salat. Andai umatnya Nabi Nuh salat sekali saja seperti salatnya umatnya Muhammad, mereka tak akan tenggelam. Andai kaum Ad salat sekali saja, mereka tidak akan dihancurkan oleh Allah dengan angin. Kaum Samud salat sekali saja, mereka tak akan dihancurkan dengan suara gemuruh. Sungguh salat itu kebaikan dan kemuliaan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dengan jalur periwayatan dan disebutkan ulang oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi inilah salat jamaah, pembuka dari kebaikan seseorang dan penutup dari kebaikan awal dan akhir. Sudah menilai seseorang dari pertama dan menilai yang terakhir dari apa? Salat. Illal musallin, kecuali salat. Siapa mereka? Alladzina hum ala salatihim, yaitu orang yang daim. Daim itu apa? Nah, singkat ya, kurang 7 menit. Daim itu apa? Satu, makna daim oleh para ulama. Ini disebutkan oleh para ulama, saya ringkas. Satu, yang dimaksud daim itu apa? Continue, alias rajin, alias tak pernah ketinggalan sholatnya. Yang disebut daim. Makanya Rasulullah bilang apa? Di hadis Aisyah riwayat Muslim, khairul a'mali apa? Adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amalan itu yang apa? Yang continue, yang rutin, yang rajin kamu lakukan, walaupun dikit-dikit. Seperti Badui yang mengatakan kepada Rasulullah SAW apa? Wahai Rasulullah, benarkah kita diwajibkan sholat 5 waktu? Ya. Benarkah kita disuruh puasa? Ya. Benarkah kita disuruh zakat? Ya. Demi Allah saya lakukan ini saja, yang lainnya enggak. Kalau dia konsisten, continue, ini penduduk surga. Apalagi ditambah dengan yang sunnah.
Ini makna adwamuha, rajin, continue, terus dilakukan. Yang kedua, makna daimun adalah apa? Tepat waktu. Daim, tepat waktu. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling mulia wahai Rasulullah? Salat tepat waktu. Yang ketiga, daimun. Ad-daim la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan kamu kencing di air yang daim. Air daim itu apa? Tenang. Nah, berarti yang ketiga, daim itu apa? Orang yang sholatnya tenang. Nah, disebutkan apa tenang itu? La yaltafitu yaminan wala shimal. Enggak nengok-nengok, enggak kemana-mana mukanya. Berarti yang sholatnya tenang. Sholat tenang itu apa? Matanya fokus pada tempat sujud, kata para ulama. Pikirannya fokus pada gerakan sholat. Hatinya berada dalam gerakan dan bacaan sholat dia. Fokus. Ini yang ketiga. Berarti tenang. Tenang itu apa? Fokus di dalam gerakan-gerakan sholat. Baik matanya yang tertuju ke tempat sujud, pikirannya dan hatinya semua berada dalam gerakan dan makna sujud itu. Ini makna apa? Daim. Inilah orang yang hidupnya bahagia, jamaah. Terus walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan mereka di dalam harta mereka itu ada hak yang sudah ditentukan. Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan ini sifat yang kedua. Siapa mereka? Yaitu mereka yang bayar zakat. Di dalam harta mereka, mereka yakin bahwa di dalam harta mereka itu ada hak maklum yang sudah ditentukan jumlahnya. Jumlahnya sudah ditentukan, berapa yang harus dia keluarkan sudah ditentukan. Memang ayat ini bersifat umum. Harta, di dalam harta mereka ada kadar tertentu yang harus dia belanjakan. Berarti ada harta dan ada kadar tertentu yang dikeluarkan. Ini bersifat umum. Apakah semua harta terkena zakat? Jawabannya tidak. Harta tertentu. Oke, berapa yang dikeluarkan? Bebas? Enggak. Ada ukurannya juga yang harus dia keluarkan sekian. Dengan ketentuan yang seperti ini. Nah, inilah namanya apa? Zakat, yang penjelasan dan rinciannya dijelaskan di dalam hadis. Nah, ini akhirnya apa? Menjadi sifat yang bertolak belakang dari mereka yang di atas. Faham tidak? Kalau mereka nggak mau ngeluarin zakat, sedangkan ini dia bayar zakat. Sebagian kecil dari para ahli tafsir mengatakan ini maknanya bersifat umum, enggak zakat saja, dia ngeluarin zakat dan hartanya dibelanjakan untuk menolong semua orang. Ya, walaupun pendapat yang kuat adalah yang pertama, karena sedekah itu bebas, kalau zakat kan ditentukan, maklum. Jadi berlawanan sekali antara orang yang punya sifat di atas dengan mereka yang punya sifat yang kedua ini. Hartanya diberikan kepada siapa? Lisail wal mahrum. Sail ma'ruf, yaitu orang yang minta-minta. Siapapun yang minta-minta, walaupun dia mengendarai kuda, tetap dia sail. Ungkapan salah seorang sahabat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir. Selama dia minta-minta, walaupun dia mengendarai kuda pakai mobil, tapi kalau dia minta-minta sail, kamu kasih dia. Berarti dia apa? Menghinakan dirinya, kan gitu kan? Taib. Al-mahrum, siapa mahrum? Mahrum ini maknanya
ada dua jamaah. Yang pertama adalah kalau bahasa para sahabat maharaf. Maharaf ini adalah orang yang lakas balahu wala hirfah, yaitu orang yang tak punya penghasilan. Ini mahrum, orang yang nggak punya penghasilan sama sekali. Seperti hadis yang di Bukhari Muslim, al-miskin, orang miskin itu siapa? Itu man la yajidu ma yughni, seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan dia. Ini mahrum. Kalau yang pertama minta-minta, walaupun pakai kuda, kendaraan mewah, tetap minta ente. Kan gitu kan? Kalau mahrum tidak, dia memang nggak punya penghasilan sama sekali. Berarti berbeda kan sama yang kedua. Mahrum ini adalah seperti ungkapan Abu Qilabah di Mesir, di Yaman, kata beliau, di Yaman ada seseorang yang rumah dan hartanya habis terkena banjir. Lalu Abu Qilabah mengatakan ini adalah mahrum. Berarti siapa? Orang yang bangkrut, pailit, habis, ludes, atau orang yang hartanya terkena bencana alam, habis, sudah nggak punya apa-apaan, bangkrut, usahanya habis-habisan, atau hartanya dan semuanya kena bencana alam. Nah, ini orang yang namanya mahrum, dan orang seperti ini dikasih zakat dan dikasih dari sedekah. Ya, kita lanjutkan. Nah, baru kita berhenti di sini karena jedahnya terlalu lama, kitanya berapa bulan ya. Jadi saya ulangi lagi bahasan yang di atas, sehingga minggu depan insya Allah kita lanjutkan kembali di ayat yang 26. Berarti ini sifat mereka yang bahagia, sifat para penghuni surga, pengen masuk surga. Nah, kalau bagi judulnya kan gitu kan, mau masuk surga, inilah sifatnya. Nah, gitu kan. Nah, sifat berikutnya yang pada ayat yang 26 dan seterusnya ya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada di atas sirat mustaqim, dan Allah teguhkan hati kita di atas iman, di atas Quran dan sunnah, dan semoga Allah jauhkan diri kita dari godaan-godaan syaitan, dan kita memohon kepada Allah agar Allah tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kita tutup ya, mohon maaf karena mepetnya waktu jadi tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.